Kalau sempat kita ditanam di Baqi', Masya Allah, di sekeliling kita para sahabat-sahabat Nabi mati di no pada najelah tanam daya rawi daya wahabe rawunun awang mudi dengan suku mawanya nanti daya kasih berre Abdul Muttalib anu Hashim anu Abdul Manaf anu Usai anu Ilham anu beragam anu Ghalib anu Fihrin anu Malik takut dia cerita begitu itu aja anak tabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul yaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang mulia ayah anda rohani kitanya, Abu rohani kitanya, Abu kita keluarga dan keluarga. Yang mulia boleh kitanya bersama pimpinan daya Babul Maghfirah Rawdatul Mubarakah Al-Munawwarah serta keluarga. Yang mulia para dewan guru, yang mulia para dewan para santri dan seluruh wali santri yang berhadir serta para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu bertanya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayangnya bahwa yang berbahagianya bertanya mesapa di halaman daya Rawdatul Mubarakah dalam rangka mengikuti peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid bahwa yang berbahagianya kita menambah pengetahuan, terutama menyangkut dengan keberadaan Nabi, menyangkut dengan akhlak Nabi, menyangkut
menyangkut dengan bagaimana suri toladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selawat dan salam katanya sampaikan kepada Nabi katanya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang senantiasa mengajak umatnya, beliau yang sangat sayang kepada katanya umatnya, juga keluarga dan sahabat beliau. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Para santri, para undangan, para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nabi akhir zaman, nabi penutup, anali nabi akhir Nabi Muhammad. Allah berkata dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak seseorang kau, tapi Muhammad itu utusan Allah dan penutup Nabi. Jadi di akhir ayatnya katanya wajib diyakini bahwa Nabi Muhammad Nabi penutup. Bila naruh orang yang pegah Nabi Muhammad yang oleh katanya wajib tatulah pendapat. Teman ko naruh teman orang yang akan pegang roh Nabi leunhan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yad'amu annahu nabi. Akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pembohong-pembohong besar. Kulluhum yad'amu annahu nabi. Banyak pembohong besarnya mendakwa dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya ini penutup nabi dan tidak ada nabi setelah saya. Jadinya sangat jelas katanya bahwa nabi katanya Nabi Muhammad nabi penutup. Anale nabi ini Nabi Muhammad. Urun-urun sulit katanya. Yang urun sulitnya macam-macam draw, macam-macam bangsa yang dipegang draw di Nabi yang sama. Yumantan draw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang bernama Musailamatul Kadzdzab dari Yamama. Musailamatul Kadzdzab. Mukhtar As-Saqafi
Ibnu Syayyah, na Aswad Al-Unsi, itu orang-orang yang pernah mendakwakan dirinya Nabi ketika masih hidup Nabi. Maka kemudian Nabi awalnya kayak pegah doi Nabi. Cuma menyangkali wafat Nabi ini beramelo, menyatakan hitung-hitung, jinau ikut, nah lebih kurang 20 bro orang yang mendakwakan Nabi. Kalau Rasulullah mengatakan 30 orang akan ada di umatku orang yang mendakwakan dirinya Nabi, berarti lebih kurang nasib produk yang akan kaprek, yang akan dihadapi oleh gedanyo-gedanyo yang mudah-mudahnya, orang yang mendakwakan dirinya sebagai Nabi. Jadi oleh karenanya katanya wajib dayakini dan hancur ragu mubeopi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat kepadanya umat manusia di hari kiamat. Syafaat Nabi Muhammad yang akan diberikan kepada umatnya mulai daripada pasal qada, ketika ditimbang segala amal-amal umatnya, ketika amal umat itu sama 50-50, 50-50 kebaikan dan kejahatan sanggup, ketikanya Nabi Muhammad SAW bertindak untuk memberatkan amal kebaikan. Mencok seruan Nabi ini penuh di atas jing kebaikan, sehingga membuat amal kebaikan itu bertambah berat daripada amal kejahatan. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas siratal mustaqim. Nabi nedeng boleh tinggi ketika kita melalui siratal mustaqim, Nabi baca Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamat umatku Mesir berhud dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat untuk cepat hisab katanya umat Muhammad. Jadi umat Muhammad umat yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala awaihat dihidung amal gedanya daripada umat-umat yang lain. Katanya umat Muhammad dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cepat masuk surga. Dan paling lu katanya umat Muhammad dalam surga. Berkali Rasulullah, urang ahli surga yang akan oleh Allah Ta'ala nepu baring di dalam serdu 20 saf. Dalam serdu 20 safnya 80 box saf. Katanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga. Itu bahagian daripada syafaat Nabi. Teman dibacara mangan merupa dengan syafaat Rasulullah. Di antara orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah orang yang banyak bersalawat. Beliau bersalawat ke Nabi dengan berbagai macam kalimat. Dia dalam salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai akhir. Dia dalam salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia dalam salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan berbagai macam kalimat salawat boleh untuk memperoleh syafaat Nabi. Di antara merupakan syafaat Nabi membaca doa setelah azan. Dari azan ada pin baca dari azan la ilaha illallah. Kita baca lidahnya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil ibarat wassalatil ibarat ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata ibarat wa syarafa wa darajata aliyata rabi'ah Rabi'ah nyan salah sabab untuk merempat syafaat Nabi Muhammad. Nah, alam berpegang mangan merempat syafaat Nabi Muhammad orang yang mati di dua tanah air, di Mekah dan di Madinah. Rasulullah berpegang man arada ayyamuta bil Madinah falyamut wa ana syafi'un lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang ingin mau mati di Madinah, hendaklah mati dia di Madinah. Wa ana syafi'un lahu yaumal qiyamah, saya yang memberi syafaat untuknya di hari kiamat. Jadi urang mati di Madinah, urang mati di Mekah, yang urang yang cepat sekali mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ya, maka ini kita menyampaikan menyahana ada meja wajib, ada yang umrah, yang perlu gede ada bedawo mati. Nah, rencana kena mati Madinah, yang gure-gure duku yang naik tenda, yang rencana mati Madinah, paling hendaklah mati di Madinah. Bandara mati Madinah yang katinggi dengan darah 280 denti yang kajian yang umrah. Doa beri yang mati di kru gede paju yang mangga-mangga ini harus tu lemang belum. Saya yang meninggal kita di sana, yang kagundang ginjal, yang kacuci darah, yang kajian yang umrah ayu. Wo hana mati, wo umrah lo. Kita waktu gede hana jadi meninggal, kita tahu merah pokoknya aku mati karena mati Madinah berbuat syafaat. Umar bin Abdul Aziz berdoa lagi, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik. Ya Allah, Nabi lun mati syahid, mati bak nanggro Rasulullah. Kalau kita meninggal di Madinah, itu kubur kita itu ditanam di perkuburan Baqi. Di Baqi hanya 20 ribu sahabat Rasulullah dikebumikan di Baqi. Belum lagi keluarga Rasulullah. Belum lagi para ulama-ulama, Imam Auza'i, Imam Malik. Kuburnya itu di Baqi. Kalau sempat kita ditanam di Baqi, Masya Allah, di sekeliling kita para sahabat-sahabat Nabi. Mamnya mati di no pernah jelas. Tanam daya rawi daya wahabe raunun awamudi. Dengan suku mawanya nanti daya kasih berre. Itu bahagian daripada mendapat syafaat Rasulullah SAW.
Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamalu nasabihi, paling sempurna keturunan Nabi. Dipegang oleh Rasulullah, ma waladani min sifah, saya tidak dilahirkan dari perbuatan zina, tapi saya dilahirkan dari nikah yang sahih. Dipegang di Ibnu Hisham 50 draw gesetak dari ibunda Rasulullah, dari Aminah sampai 50 draw urina ke atas, tidak satu pun yang dijumpai bahwa kakek-kakek Rasulullah tidak nikah dalam Islam, tidak. Semuanya bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipindah dari satu sulbi kepada sulbi yang lain sampai akhirnya kepada sulbi Abdullah dalam keadaan suci nasabnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama ayahnya Abdullah. Beri betul. Nabi Muhammad ane Abdullah ane. Nah, kamu ngomong kok. Abdul Muttalib. Muttalib. Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ane Hashim ane Abdul Manaf ane Usai ane Hilam ane Murrah ane Ka'ab ane Tu'ai ane Walib beragam na to ko. Walib ane Fihrin ane Malik. Tahu dia kita bedo, itu dia anak tak buat. Malik anak Nidar anak Kinana anak Usaimah anak Mudrika anak Ilyas anak Mudar anak tahu tak goyong anak tu. Yang kata orang lain yang nancan kayak wakam. Nizar ane, Ma'an ane, Adnan ane, Kaji ona. Adnan kakek Rasulullah yang ke-20 tapi nyo'ohno puji keturunan Nabi puji dafai. Dia dapat. Baik sampai katanya Nabi Muhammad hanya ada depan. Palahi Nabi hanya ada depan. Igampung dong nalim tu baru sudah. Sejak menikah. Terus bahkan tu kau ke. Bertanya dia kau ke, hona, kayak pegangan bro, yang nang belum pegangan malah bro, nak kabut, nak kayak pula, nak, tahunan Nabi kita Muhammad, tu pohonnya Abdullah, nama tu Aminah. Lahir tu yang belum tu. Belum. Ana dengar lagi tu. Ai pun ana dengar lagi Nabi Muhammad. Di Arab. Di Madinah. Di Mesir. Di Australia. Di Amerika. Di Jakarta. Di Medan. Langsa, Kuala Simpang,
pui cagiri karena tenaga ikut di cagiri hana pilihan lain di cagiri yang kasusnya yang kon rekayasa itu kasus memang betul-betul benar. Nabi Muhammad hana mufat lah. Coba adik-adik bayangkan, ketika mau dia nikah, dia tidak tahu di mana tempat lahir Nabi kita. Padahal 5 menit lagi dia akan terima nikah. 5 menit itu dia akan jimat jaro malin. Akai seon lung terima nikah kumpulan anak terkumpulan ke ulun. Hanya dengan kalimat lung terima nikahnya ke ulun sudah. Perempuan yang tadinya haram halal. Anjir kalian kajer kalian, anjir man kajer man, anjir tidur bersama kajer tidur bersama. Hanya dengan kata-kata saya terima nikahnya. Tapi kaum muslimin dia lupa bahwa tanggung jawab seorang suami terhadap istri tidak semudah kabul nikah. Urang agam wajib bertanggung jawab terhadap rumah hanya semudah terima nikah. Rumah ke hana jadi tipe 20 rumah ke hana jadi musuci, rumah ke hana jauh semayang, rumah ke hana ruh ayat semayang, rumah ke hana jadi orang. Siapa yang akan ditanya oleh Allah di hari akhirat? Suaminya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu mas'ulun an ahli. Bandung gedanya pemimpin. Bandung pemimpin akan gedanya ngoro kiamat. Urang agam pemimpin terhadap keluarga. Urang agam harus gede rumah. Urang agam harus gede anu. Kalau hari nikah dia tidak bisa mengenal Nabi, apa yang akan diajarkan untuk istrinya? Kuya kai purno kana wadalahiyan. Padahal dalam kitab Irsyadul Ibad ditulis awwaluma yajibu awwaluma yaji awwalu wajibin alal walidi li waladihi ayyu'allimahum bi anna nabi bu'isa min Makkah wa dufina bil Madinah. Pun kan wajib ada polisi bahwa gupurno ane Nabi Muhammad lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, kuburnya di Madinah. Nyan pun dah wajib purno ada tanya polisi. You golong tak les komputer, you golong tak les bahasa Inggris, you golong tak les matematik. You golong tak purno tahfidz Quran. Utai le pun dah wajib dah purno. Pertama wajib dah purno bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah. Ayahnya Abdullah, ibundanya Aminah. Hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, kuburnya di Madinah. Yang pokok agama yang harus sempurna kepada anak. Jadi karenanya karena dia Raudatul Mubarakah nyodrone purno yakin yakin alim terutama pokok-pokok agamanya wujud deh
Nabi Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib nandro ke Syaibatul Hamdi. Bahkan kebunan Syaibah karena watilahi Abdul Muttalib na ukuti bauleh. Ya, karena na ukuti kebunan Syaibah, arti Syaibah orang yang berubah. Ulung yang na ukutinya Syaibah. Maka na urawai kebunan apa Syaiban, kan? Dan yang ukuti bang boleh. Tonan apa Syaiban? Oh, itu Syaiban. Banyak ukuti. Bahkan kebunan Geger Abdul Muttalib karena ayah gopnya Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf na ane ge Hashim tabo. Na ane ge Muttalib tabo. Na ane ge Naufal tabo. Na ane ge Abdul Syamsin tabo. Put bok ane Abdul Manaf. Hashim je ke ayah Abdul Muttalib ke Mekawin ke Madinah dengan tidaulinya bernama Salma. Ketika Hashim meninggal di Madinah, nah apa yang bernama Muttalib anak Abdul Manaf tinggal di Mekah. Gejatuhlah Hashim, gejatuhlah Syaibah ke Madinah. Rupa kena rupanya Syaibahnya tadi dah dulu. Udang putih prak-prak ganteng. Jadi waktu itu rupa Mekah di Muttalib. Awak-awak Mekah hijak rami yang kala cukup laga anaknya putih lagi kapur. Ditanya ngelada awak Arabnya tahu anak kemuan. Jadi karena ada ganggu-ganggu maka kejauh oleh Muttalib nyawa budak lu. Hadza abdi, ini budak saya. Jadi bahasa Arab budaknya Abdul. Maka kahroho yang gejak Syaibah dihoilah nan Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Yang dihoilah Abdul Muttalib. Kepekawinlah Sinan di Mekah dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah. Na ane agam pun kan na ane Haris yang ane Abdul Muttalib yang roha. Jadi Abdul Muttalibnya tokoh masyarakat di Mekah. Namanya bahasa kitanya podakun panglima suku. Nah, katanya bahasa malam belum bawa ya Allah Taala. Belum bawa giyo kuah menzam-zam yang kado. Menzam-zam sudah pernah ditimbun kaidawa di kaum Bani Jurhum. Belum polah di Abdul Muttalib bahwa ada perintah untuk menggali kembali menzam-zam yang kaidawa. Ya oleh Abdul Muttalib kekuah dengan zam-zam yang kembali. Wadai kekuah menzam-zam di Abdul Muttalib yang na bantu cipta anak Haris. Maka bawadainya gemekawai lah di Abdul Muttalib. Gemekawai menyana anak lung diploh roh yang agam dan dibantu lung dalam udip lung. Maka akan lumpurbun taboh bakak akan lumpuh. Ya, kau ya Abdul Muttalib. Dalam riwayat, ane agam Abdul Muttalib ibnu Raw, ane ini yang bahasa boh riwayat 5 Raw, bahasa boh riwayat 6 Raw. Jadi Abdul Muttalib na ane itu 15 Raw bidang agam atau 16 Raw bidang agam. Nala aning-aning Abdul Muttalib sampai 10 orang dapat laki-laki. Yang paling dulu ayah Nabi katanya
Abdullah. Nyan bawa teh Abdullah lahir lebih tari lah, lebih ganteng lah daripada Abdul Muttalib. Karena Nur Muhammad langsung dalam tubuh Abdullah, maka kemana-mana pergi Abdullah keluar cahaya nur bah dua boleh keneng Abdullah. Kejak malamnya itu biar lagi hujan deh. Sehingga di awal Arab ihoi Abdullah misbahul haram, Abdullah lampu tanah haram. Karena beliau kemana-mana pergi tidak perlu membawa senter, talak. Olehnya Abdullah ibu nang liawa Arab rawaihul miski. Pakai ikut rawaihul miski pembau kasturi. Abdullah mangat be nur nabi dalam tubuh golnya. Ada itu biar musapan anak-anak muda lain ya lah itu bajai tampo Abdullah. Pakai mangan megemat be wangi be kasturi bajai awalnya. Nyan ban be nur nabi Abdullah. Ya, Abdullah ayah Rasulullah kan Abdullah kenal Abdullah kita bersin di punya tautan kenal be karbit saja be Abdullah Nabi Muhammad ayah Rasulullah be miski kasturi, maka itu lawa Arab rawaihul miski. Maka ditanya kumangan be, tanya uragam kumangan be, uragam sunat bu bebewan yang hana warna tapi kita urang inang sunat bu bebewan yang na warna tapi bemboy bancara bemboy buah kabe beput mete kadro negari manteng dengan be agi kemagam hirup de bayano. Urang inang yang apabila tubuh parfum yang dipebaya itu macam le agam lain yang dasar itu sama lagi dasar di Medina. Hadis Rasulullah itu. Maka sunat bagi urina bebewan yang nawarna baunya tidak semerbak. Urang agam sunat bu bebewan yang tidak berwarna tapi baunya semerbak. Tanya bungangan be. Kepegali oleh Imam Syafi'i, man tabarihu illahimu. Urang yang mengambil sedikit stres. Nah, yang mengambil di stres, bahkan di stres, kami ngondu. Juga mamnya ibu dah bayar jumpung bro kat jalan le. Iminah ngon maka kai katanya susah stres anak ngon. Saya kata jak katanya benar kai le kai jin ko. Saya kata jak katanya benar ka buka ilmu nak nak jak ilmu nak penting ada terus. Tapi kira katanya apakah hitim dua tampil-tampil ni padahal kan bayar anak dia. Ya, begali musafir so yang mangan be dit susah. Di stres, kayaknya bu bebewan, bela moro cuman, tadi ulang kawarame, nyan bu tabu bebewan. Abdullah juga disebut oleh orang Makkah masalihul kabair, pendamai peristiwa-peristiwa besar. Ketika ada orang yang mau berantem lewat Abdullah, urang hana jadi mupaki lale mata baik kalam Abdullah. Kenapa? Karena ada nur Nabi Muhammad dalam tubuhnya. Abdullah yang kerja nasulam sulbi, usul suara memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa sumi'a fi sulbihi zakarallah ta'ala walabbah. Yang kepegang kita bertanya ketika Abdullah lewat wasumia
secara Aminah binti Wahab. Hanatre dia kawin dengan Aminah. Bak sabah riwayat 2 bulan dia kawin dengan Aminah. Aminah hamil. Berangkat Abdullah yang meniaga ke Syria, unang terus Syam, Wateo meninggal di Madinah. Diserang oleh penyakit demam panas. Aminah dalam keadaan hamil dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan. Tapi Aminah hana gedepur roga hamil. Bahkan hana gedepur roga hamil, hana tanda-tanda hamil bapaknya. Hana tanda hamil, tiba hana tanda hamil. Menyauri yang biasa teka hamil menyebuna muda bulan mumang ke mabuk. Pulang ame gejombe makanan teka gejah udah pu kamu dah. Aminah menyauri yang katanya teh hamil hawa tubuh umroh hawa turuja hawa tubuh mangklam yang masam. Bahkan naurinang yang hawa ke arang ada momen hawa ke tanah hujan itu tanah lampai kan ruh kenan dia tuh kap anu bro di Aminah tidak ada. Bahkan dalam riwayat perut ke hanarayu perut Aminah hana gedepur ke hamil yang kotoran hana truh 9 bulan tidak pernah datang lagi. Nyan takai tanda roh hamil. Oleh nyan dia bulian roh nabi-nabi lam lumpo. Roh nabi lam lumpo dari Nabi Adam sampai Nabi Isa 9 bulan 9 orang rasul datang. Kekuli rasulnya Kat hamalti bi sayyidil alamin. Aminah kah dengan kakandung penghulu alam. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Kalau dia lahir nanti berikan nama dia Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah. Karena nanti dia akan dipuji di belakang. Nya jangan depur hamil. Sampai 12 Rabiul Awal BO kena lebih fajar. Malam itulah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lun baca bahasa bawah tulisan. Nabi lahir menurut biasa. Ya, pacit operasi kui kejino. Desare kempu. Nah, operasi di bawah pusat. Nah, hinan gerenalah dijauh Nabi Muhammad. Sehingga dipegang dalam kitabnya. Bila ruh takun Nabi Muhammad lahir sama kira-kiranya orang dunia nyan menyeru takun lagi nyan lam wate takunnya na'udzubillah jitu kafir melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya Waktu malam lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berbagai macam keganjilan yang terjadi. Di antaranya putra keganjilan yang terjadi nampak nur Nabi bercahaya. Aminah berpegang itu nur cahaya di dalam melalui kemaluanku yang sehingga nampak sampai nampak ke tembus ke negeri Syam, melihat istana Kaisar Rom dengan sebab cahaya yang keluar dari Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa draurinang lam kama Aminah? Saurinang lam kama Aminah. Yang pertama drau Aminah yang melahirkan. Yang kedua Ummu Aiman. Ummu Aiman nyawa lamiat yang dikubah oleh Abdullah. Yang kedua Suwaibah lamiat Abu Lahab. Ummu Aiman nangge Barakah. Yang kedua Suwaibah.
lamin Abraham yang kebeut nasrote ma Abdurrahman bin Auf nangge Syifa Pedrawina Aminah Barakah Suwaibah Syifa. Apakah ini kebetulan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala memang begitu ditakdirkan Aminah sebagai ibunya yang maknanya kepercayaan. Suwaibah sebagai penunggu yang pertama yang maknanya daripada kata sawab, pahala, balasan amal kebaikan. Yang kedua Barakah Ummu Aiman nang barakah dengan bermakna banyak kebaikan. Yang keempat Syifa sebagai penyembuh daripada penyakit. Di sini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir mendatangkan kepercayaan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, dan mendatangkan obat bagi seluruh umat manusia. Pedro urang inam yang kebetulan malam lahir Nabi di rumah Aminah. Di samping pegang dalam kitab dua draw utusan Allah hadara mau lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam asyatu yamu minal hadiratil qudsiyah. Dalam kitab berjanji kan malam lahir Nabi hadir dua orang bidadari, Asyatu wa Maryamu. Pertama Asia, waduh Asia rumah Firaun. Pernah ada dengar gak Firaun masa Nabi Musa. Nah, menyata baca Quran, Firaunnya lembui disebut oleh Allah. Pertama yang paling disebut dalam Quran iblis. Nah, yang kedua yang paling disebut dalam Quran bro Bani Israel. Yang ketiga yang paling disebut dalam Quran bro nyantu Firaun. Nah, Firaun ada pegakai. Bro ada pegang bro. Iblis gila Firaun. Dari manusia. Iblis gila. Pernah merompak dengan iblis, ikut iblis. Hai Firaun, kah manusia? Kok lebih paling dari roh? Ikah manusia. Seandainya kah taubat, kasemah Allah berpampun dah. Idro ku hanali kagu pemurka li Allah gusi dalam surga dan anak tali ampun. Bapak pernah biwa sujud pak kubu Nabi Adam kata udah berhang sujud pulang kata. Kan Nabi Adam pernah, iblis pernah di lobi mbak Nabi Musa sama Allah. Ya Musa, ni lobi Allah Taala. Nah jalan ni roh tawang upang pun dah salah. Bertanya oleh Nabi Musa, Pak Allah Taala, ya Allah, ya iblis yo, kaya jana kata darahnya. Gimana? Nari jana yang tawang. Ini pampunnya dapat. Oh ampun, ampun. Asai coba lu ampun. Makiban mancara toba, mana ya Pak Kubuan yang itu sujud dah kami. Gua Nabi Musa tu pegang, kagak memang Allah. Tapi nasara, udah serah. Ya Pak Kubuan sujud kagak. Nyanya gunung Ero. Udah keluarnya yang melam surga, anak sujud pulang mati jangan diparalo. Maka hanya diterima taubat Nabi dan taubat ini. Ikut Babirun lo mana lagi pampun dasar. Tapi dengan rohku pemerkali Allah Taala, hantam pernah kukun rohku Tuhan. Hantam pernah kuyu sumaro rohku, hantam pernah kuyu kun rohku. Tapi kah manusia yang mantap jalan ke taubat, ke terima taubat Allah, ruh hati ke kayu kun rohku Tuhan.
mangke kepalikan ya. Maka jangan pun manusia iblis berigen itu Firaun. Gelap. Kuat. Nyang ke Firaun nyang lako Asia. Lako Asia. Siapa Asia itu? Istri Firaun yang beriman kepada Allah. Yang pelara Nabi Musa. Nabi Musa ini kau daku oleh Firaun karena lupa Firaun akan diguli kerajaan